Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Sulisto Wibowo. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari yang berjudul ukuran pemusatan. Yang dari kelompok 6 anggotanya terdiri dari Maya Varsita Putri dari manajemen yang bernomor NIM 2892150 340. Yang kedua, Diki Permana Putra dari manajemen yang bernomor NIM 28921500015. Yang ketiga, ya saya sendiri Bintang Sulisto Wibowo dari manajemen bernomor NIM 28921500293. Yang keempat, Bagas Ariana dari Prodi Manajemen bernomor NIM 28921500033. Yang kelima, Syifa Rizky Ramadan Putri dari Prodi Akuntansi bernomor NIM 29021500102. Yang terakhir, Rani Sukma Ayu dari Prodi Akuntansi yang bernomor NIM 29021500008. Mata kuliahnya adalah Statistik Bisnis. Dosen pengampunya yaitu Ibu Irvia Eriza MPD. Nah, mari kita lanjut ke pembahasannya. Pengertian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua atau populasi atau contoh. Karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi. Nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. 1. Sampel kecil dan ciri-ciri distribusi T-student. Distribusi T atau distribusi T-student merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Dengan menggunakan distribusi T, kita bisa melakukan pengujian statistik untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui seperti standar populasi dengan cara menggunakan distribusi sampel untuk mengubah standar deviasi populasi. Distribusi T adalah kelompok distribusi normal lain yang terlihat mirip tetapi lebih pendek dan datar. Ukuran sampel yang lebih kecil berarti kurva yang lebih datar, dan semakin besar ukuran sampel, semakin terlihat distribusi T seperti distribusi normal standar atau distribusi Z. Selang kepercayaan dan pengujian hipotesis adalah dua jenis analisis statistik yang paling sering digunakan dalam menggunakan distribusi T. Berikut untuk contoh kurva sebaran sampel distribusi T dan distribusi normal. Untuk ciri-cirinya, di sini ada 5. Yang pertama, distribusi T merupakan distribusi sampling yang mirip dengan distribusi Z atau bisa disebut distribusi normal. Yang kedua, distribusi T memiliki bentuk lonceng dengan puncak yang datar dengan luas wilayah total adalah 1. Ketiga, kita bisa menemukan nilai pastinya dengan melihat setiap titik pengamatan. Yang keempat, seperti distribusi normal standar, nilai rata-ratanya adalah 0, tetapi standar deviasinya secara proporsional lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Untuk yang terakhir, yang kelima, derajat kebebasan ditentukan oleh jumlah sampel. Dalam distribusi T, penentuan derajat kebebasan adalah N-1. Menguji rata-rata hitung populasi. Tujuannya untuk membandingkan rata-rata dua populasi apakah sama atau berbeda. Asumsi dalam menguji selisih rata-rata sampel kecil dibagi menjadi 3. 1. Populasi harus terdistribusi secara normal.
2. Populasi bersifat independen. 3. Varians populasi harus sama. Pertimbangan penggabungan varians masing-masing sampel menjadi satu penduga tunggal. 1. Kedua populasi memiliki varians yang sama sehingga penggabungan semua informasi akan menghasilkan penduga yang terbaik. 2. Kedua varians akan menghasilkan varians tertimbang yang memperhatikan karakteristik kedua populasi. Menguji rata-rata hitung populasi. 1. Merumuskan H2 dan H1. 2. Menentukan taraf nyata. 3. Menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. 4. Menentukan daerah keputusan. 5. Mengambil keputusan. Analisis varians. Analisis varians adalah prosedur yang menerapkan porsi varians ini pada setiap kelompok dari variabel independen. Caranya dengan membandingkan secara simultan beberapa variabel dapat memperkecil kesalahan. Keunggulan analisis varians adalah mampu melakukan uji perbandingan untuk banyak variabel. Tujuan dari analisis varians adalah untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Teknik analisis dengan hanya menggunakan variabel perbandingan ini disebut dengan analisis varian satu arah atau one-way ANOVA. Sedangkan teknik analisis dengan menggunakan perbandingan baik dari masing-masing perlakuan maupun dari masing-masing pengulangan ini disebut dengan analisis varian dua arah atau two-way ANOVA. Lalu, analisis ANOVA menggunakan distribusi F sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Distribusi ini dipopulerkan oleh Sir Donald Fisher, seorang pendiri statistik modern. Pengujian ANOVA menyaratkan data berdistribusi normal. Data juga harus memenuhi syarat homogenitas varian dan skala pengukuran yang digunakan minimal interval. Di sini ada contoh rumus uji ANOVA. 1. Merumuskan hipotesis. Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah H0 tidak ada perbedaan kandungan tar pada ketiga merek rokok tersebut. H1 atau lebih pasangan dari rata-rata terdapat perbedaannya. 2. Menentukan level signifikansi. Level signifikansi yang digunakan adalah 95% atau dengan alfa 5%. 3. Menentukan alat uji statistik. Pada pengujian ini, jenis uji statistik yang sesuai digunakan adalah uji F1 faktor one-way ANOVA. 4. Menentukan kriteria keputusan ditolak jika F hitung F-table atau dengan membandingkan nilai sig 5%, 0,05 table dicari dengan V1 sama dengan P min 1 buka kurung 3 min 1 sama dengan 2 tutup kurung dan V2 sama dengan N min P buka kurung 15 min 3 sama dengan 12 tutup kurung. 5. Menghitung nilai F dengan SPSS. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.